Bahasa mencerminkan budaya dan struktur sosial. Bahasa adalah sistem komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan budaya, cara berpikir, dan struktur sosial masyarakatnya. Yang kedua, bahasa Indonesia dalam kurung Austronesia dan bahasa Jepang dalam kurung isolat linguistik. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia dan digunakan oleh lebih dari 270 penduduk sebagai bahasa resmi di Indonesia. Sementara itu, bahasa Jepang digunakan oleh lebih dari 120 juta orang di Jepang dan secara linguistik sering disklasifikasikan sebagai bahasa isolat, meskipun memiliki sejumlah kesamaan struktural dengan bahasa-bahasa di Asia Timur lainnya. Lalu ketujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan perbedaan linguistik. Yang kedua, memberikan pemahaman awal untuk pemula. Yang ketiga, mengidentifikasikan kesulitan dan interferensi dalam pembelajaran silang. Selanjutnya, kita ke metodologi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber utama diperoleh dari 7 jurnal ilmiah yang relevan dan telah dipublikasikan di Google Scholar. Analisis dilakukan dengan membandingkan data linguistik dari kedua bahasa dan mengkaji laporan hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya kita ke fonologi. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sistem fonem yang relatif sederhana, terdiri dari 26 konsonan dan 6 vokal utama, yaitu A, I, U, E, O, dan E. Bahasa ini tidak mengenal perubahan nada atau non-tonal, dan penekanan kata biasanya jatuh pada suku kata terakhir atau kedua dari belakang. Nomor 2 yaitu bahasa Jepang. Bahasa Jepang terdiri dari 5 vokal dasar, yaitu A, I, U, E, O, dan beberapa konsonan yang digabungkan dalam bentuk suku kata tetap, seperti ka, kiku, keko. Bahasa Jepang juga mengenal sistem mora, satuan ricis yang lebih kecil daripada suku kata. Selain itu, bahasa Jepang merupakan bahasa dengan sistem aksen nada atau pitch aksen yang dapat mengubah makna kata secara signifikan. Yang ketiga, perbedaan utama, yaitu penghilangan gugus konsonan oleh penutur Jepang. Pelajar bahasa Jepang yang mempelajari bahasa Indonesia cenderung melakukan penyederhanaan atau penghilangan bunyi pada kata-kata Indonesia yang dianggap sulit diucapkan. Sebagai contoh, kata kerja yang sering diucapkan menjadi kerja karena gugus konsonan tidak lazim dalam bahasa Jepang. Selanjutnya ke morfologi. Morfologi yang pertama yaitu morfologi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal memiliki sistem morfologi artikel yang cukup kompleks.
bahasa Indonesia. Struktur dasar kalimat bahasa Indonesia adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimatnya, Ani makan nasi di rumah. Bahasa Indonesia fleksibel, tetapi umumnya tetap mempertahankan SPO sebagai struktur utama. Yang kedua, yaitu sintaksis bahasa Jepang. Bahasa Jepang menggunakan struktur kalimat SOP, yaitu subjek, objek, predikat, dengan partikel sebagai penanda fungsi. Contoh kalimatnya yaitu Ani wa uchide gohan o tabemasu. Partikel seperti wa, o, dan de sangat penting dan wajib untuk menunjukkan peran kata dalam kalimat, meskipun posisi katanya fleksibel. Selanjutnya kita ke semantik. Yang pertama, perbedaan idiom dan makna budaya sangat mencolok. Bahasa Jepang sangat kaya akan ekspresi idiomatik dan simbolik. Contohnya, nemoi kao o suru, secara harfiah membuat meja mengantuk, artinya terlihat tidak lestari. Yang kedua, yugen, konsep estetika yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Jepang lebih banyak makna implisit tergantung konteks dan penulisan kanji. Kata dalam bahasa Jepang bisa memiliki banyak makna tergantung konteks dan penulisan kanji. Dalam bahasa Indonesia, ambiguitas lebih sering berasal dari struktur kalimat yang kurang jelas. Kedua bahasa memerlukan sensitivitas tinggi terhadap konteks. Selanjutnya kita ke pragmatik. Yang pertama, Indonesia cenderung langsung dan ekspresif. Bahasa Indonesia cenderung langsung dan ekspresif walaupun ada sistem kesantunan seperti penggunaan anda atau panggilan hormat. Perbedaan tingkat formalitas tidak sekompleks bahasa Jepang. Contoh tuturan sopannya yang pertama, maaf, boleh saya tahu namanya? Yang kedua, permisi, saya ingin bertanya. Yang kedua yaitu dari Jepang. Bahasa Jepang sangat kaya dalam aspek kesopanan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, teimeigo, itu bahasa sopan umum. Yang kedua, tonkeigo, bahasa hormat. Yang ketiga, kenjougo, yaitu bahasa merendahkan diri. Contoh kalimatnya yaitu itadakimasu, ungkapan sebelum makan, sopan. Yang kedua, shitsurei shimasu, permisi, maaf mengganggu. Yang ketiga itu dampak. Pembelajar bahasa Indonesia dari Jepang sering merasa bahasa Indonesia terlalu langsung atau bahkan kasar karena tidak mengenal struktur tingkat formalitas seperti dalam bahasa mereka. Sebaliknya pelajar Indonesia kerap mengalami kebingungan dalam menentukan kapan harus menggunakan bentuk keigo. Selanjutnya ke intervensi bahasa. Yang pertama, intervensi pada struktur Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Penutur asli bahasa Jepang yang mempelajari bahasa Indonesia cenderung membawa serta struktur bahasa ibu mereka dalam proses pembelajaran. Dan juga sebaliknya, pelajar Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang menghadapi tantangan dalam hal yang pertama tata bahasa, yang kedua partikel, yang ketiga sistem penulisan, yang keempat kesopanan dan implisitasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu perbedaan mendasar dalam semua aspek linguistik. Yang kedua, pembelajaran efektif membutuhkan pendekatan kontekstual dan lintas budaya. Selanjutnya, saran. Yang pertama, pengajar menggunakan strategi kontrastif dan kontekstual. Yang kedua itu pelajar, gunakan media asli seperti film dan lagu. Yang ketiga, peneliti, perlu studi lanjutan berbasis korpus dan eksperimen fonetik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.